Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alveni Sofiana Kolik, NIM 180402740099 dari kelas 2018C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kependudukan. Nah, dinamika kependudukan sendiri atau dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selain itu, sumber daya kependudukan ada 3. Yang pertama, sensus. Nah, sensus penduduk sendiri merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu survei. Survei penduduk hampir sama dengan sensus penduduk. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang didata. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu registrasi penduduk, di mana pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri, status, dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh instansi tertentu atau pemerintah mulai tingkat terendah. Nah, selanjutnya kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan. Nah, kelahiran itu merupakan aspek kependudukan yang bersifat menambah. Seperti itu. Faktor-faktor yang mendukung atau pronatalitas terhadap kelahiran. Yang pertama yaitu masa perkawinan di usia muda, tingkat kesehatan yang baik, anggapan banyak anak banyak rezeki, lalu kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Lalu kurangnya informasi mengenai KB, biasanya ini berada di desa-desa terpencil seperti itu. Lalu keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penerus keturunan, di mana persepsi masyarakat terhadap anak laki-laki itu selalu lebih unggul. Jadi untuk masyarakat yang memiliki persepsi seperti itu, biasanya jika lahir anak pertama, kedua, ketiga perempuan, tetap terus ingin menambah anak hingga sampai mendapatkan seorang bayi laki-laki atau anak laki-laki seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mendukung atau pronatalitas terhadap kelahiran seperti tadi. Nah, kalau ada kelahiran, pasti ada kematian. Kematian atau mortalitas sendiri yaitu jumlah kematian yang terjadi dalam satu populasi. Nah, kematian itu merupakan aspek kependudukan yang bersifat mengurangi. Seperti itu. Faktor yang menunjang angka kematian atau promortalitas. Nah, yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung, meletus, banjir ataupun longsor. Nah, yang ketiga, terjadinya peperangan, lalu wabah penyakit, dan pembunuhan, kriminalitas, fasilitas kesehatan yang belum memadai, lalu keadaan gizi penduduk yang rendah. Kalau ada faktor yang menunjang, pasti ada faktor yang menghambat. Nah, faktor yang menghambat kematian sendiri itu ada 4. Yang pertama, fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi apa-apa itu ada. Kesehatan itu menjadi prioritas nomor 1, sehingga angka kematian itu
berkurang. Lalu meningkatnya keadaan gizi penduduk, semuanya sehat-sehat. Nah, selanjutnya kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah. Lalu ajaran agama yang melarang bunuh diri, seperti itu. Nah, selanjutnya itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk sendiri merupakan gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis mobilitas penduduk. Yang pertama adalah mobilitas permanen. Nah, mobilitas permanen sendiri yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, secara umum dikenal mobilitas permanen yang terjadi antar wilayah di Indonesia, yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Selanjutnya yaitu ada mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Nah, mobilitas penduduk permanen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Selanjutnya adalah emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Yang ketiga yaitu remigrasi, perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asal. Selanjutnya, mobilitas penduduk non-permanen ada 2, yaitu yang pertama, komutasi. Komutasi sendiri merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulak-alik atau pergi pulang tanpa menginap ke tempat yang dituju. Orang-orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau pengelaju. Selanjutnya adalah sirkulasi. Sirkulasi merupakan mobilitas penduduk non-permanen, tetapi sempat menginap di tempat yang tertuju. Itu disebut juga mobilitas penduduk non-permanen. Selanjutnya adalah kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk sendiri merupakan kemampuan penduduk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, faktor pembentuk kualitas penduduk yang baik yaitu ada 3, tingkat pendapatan penduduk, tingkat kesehatan, dan tingkat kependidikan. Nah, tingkat pendapatan penduduk sendiri yaitu pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita diperoleh dari besarnya pendapatan nasional secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan masyarakat yang masih rendah, jumlah penduduk terlalu banyak, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga ahli, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Nah, kesehatan itu sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Nah, tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Apabila angka harapan hidup di suatu negara tinggi, maka bisa dipastikan bahwa kualitas layanan kesehatan di negara tersebut juga tinggi, gitu. Nah, yang terakhir yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan aspek utama penentu kehidupan manusia yang lebih baik. Struktur kependudukan dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memperlihatkan ciri kehidupan yang baik pula. Tingkat pendidikan yang tinggi membuat penduduk dapat mengolah sumber daya alam yang dimiliki dengan baik. Nah, kemampuan untuk mengolah sumber daya alam dengan baik berdampak juga pada meningkatnya taraf hidup penduduk. Sayangnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, seperti itu. Lanjut, bonus demografi. Nah, bonus demografi sendiri merupakan fenomena penambahan jumlah penduduk di usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Di mana bonus demografi sendiri merupakan usia produktif itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Nah, Indonesia sendiri bakal mengalami atau memiliki bonus demografi di tahun 2025 nanti, seperti itu.
Dampak bonus demografi terhadap pembangunan ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya itu terbentuknya generasi emas yang siap memikul tanggung jawab bangsa, mengabdi dan berkorban pada bangsa, dan bersedia membangun dan mengelola bangsa. Yang kedua, meningkatnya laju perekonomian Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kehidupan negara Indonesia akan modern, tertata, dan lebih baik. Yang keempat, roda perekonomian akan berkembang pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Dampak negatifnya yaitu semakin sepinya lapangan pekerjaan karena banyaknya usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Lalu pengangguran semakin banyak pula, kemiskinan semakin menjadi-jadi, timbulnya kawasan-kawasan slum area atau pemukiman yang kumuh karena banyaknya masyarakat atau generasi-generasi. Kualitas kesehatan menurun, perekonomian yang buruk, pendidikan rendah yang mengakibatkan kualitas sumber daya manusia. Kita sebagai generasi milenial harus siap bersaing untuk berada dalam tahap bonus demografi di tahun 2024 atau 2025 nanti, seperti itu. Lanjut, masalahnya tentang dinamika kependudukan Indonesia yaitu jumlah penduduk kian meningkat. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 160 juta jiwa. Hasil sensus pada 1980 berjumlah 147 juta jiwa dengan presentasi pertumbuhan sebesar 2-34% per tahun. Tapi berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia menjadi 203,4 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,35% per tahun. Di Pulau Jawa hanya ada 7% dari seluruh luas daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta jiwa penduduk. Tingkat kepadatan antara Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa itu lebih padat daripada pulau-pulau yang lainnya, seperti itu. Itu yang menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata, seperti itu. Terima kasih, saya Alfiani pamit undur diri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.